Untuk hidup hanya butuh sedikit makan. Tapi sekian jam digunakan untuk cari makan. Dan ketika waktunya makan gak bisa, maksudnya gak bisa makan bagaimana? Makannya tergesa-gesa. Ya kan ya? Ini ada order, ini mau ada meeting, ini mau ada ini. Sehingga leb-leb gak kroso blas. Mulut ini tugasnya menikmati makan. Allah kasih makanan macam-macam, yang namanya pisang, yang namanya jeruk ya, macam-macam itu nikmatnya di sini, dinikmati di sini. Lah kalau ini nggak dirasakan kan kufur nikmah namanya. Lupa, ini waktunya mensyukuri. Alhamdulillah, kopi enak. Tadi ngucap alhamdulillah enggak itu? Wah, alhamdulillah, kopinya enak. Alhamdulillah, wah rotinya enak. Alhamdulillah nasi bungkusnya enak. Kalau dirasakan. Tapi kalau pikirannya mikiri utang bisa enggak ngerasakan ini? Nggak bisa. Jadinya rugi atau enggak rugi? Rugi. Nah, jangan sampai hidup kita dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Hanya ngurusi mikir isi weteng, isi perut, mikir mulut. Tapi enggak mikir hati. Padahal kalau kita udah mikir hati, hidup itu nikmatnya luar biasa. Maka sungguh hebat ini Pitik Notol. Karena dia itu diciptakan untuk manusia, dia jalankan tugasnya notol. Terus dia kenyangkan, aku mati enggak jadi masalah. Demi manusia, aku siap gemuk dan siap mati. Kan luar biasa. Nah kita tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kalau kita udah nurut sama Allah, Allah nyuruh kita ibadah. Saya mau nanya nih, tolong ya pemirsa, perhatikan baik-baik ini. Allah nyuruh saya ibadah, Allah nyuruh Anda ibadah, Allah nyuruh kita ibadah. Kalau kita nurut sama Allah, kira-kira diurus atau enggak diurus? Diurus atau enggak diurus? Pertanyaannya, selama ini kita paham itu, tapi kita nurut atau kita ragu-ragu? Jawaban ada pada hati masing-masing. Kalau kita yakin kita nurut sama Allah pasti diurus. Maka kita menjalani hidup ini style kendu. Nah ini contohnya hadis yang akan saya bacakan. Nah ini saya tuh kalau capek atau lelah matanya rabun. Rabun lihat yang dekat ya, kalau lihat yang jauh jelas. Lihat yang jauh jelas, kalau lelah. Tapi kalau badannya enggak lelah, itu matanya juga jadi semakin seger. Nah, maka kita butuh kacamata. Nah, dalam hidup ini kan kita ini butuh kacamata, melihat ya dengan kacamata guru kita, dengan hatinya guru kita, sehingga kita bisa melihat itu dengan jelas. Karena mata kita sendiri enggak mampu. Itulah fungsinya punya guru. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar fa qala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah qala al-ju'u ya Rasulullah. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika baginda Muhammad SAW di waktu siang atau di malam hari, artinya yang menceritakan ini ragu kejadiannya itu siang atau malam. Atau bisa jadi itu ada dua peristiwa yang berulang. Di waktu siang atau waktu malam Rasulullah keluar ke masjid. Fa idza huwa, ternyata di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua sahabat tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka melihat ada dua sahabatnya ada di masjid di waktu yang tidak biasanya jam itu ada di masjid. Ini membuktikan kalau sahabat itu sama Nabi SAW skedulnya teratur. Jadwalnya itu jelas, gak asal-asalan, jadi tertib hidupnya. Jam sekian ini waktunya saya ada di masjid. Nah kalau kita kadang kan gak jelas, kalau pasarnya sepi ada di masjid. Pasarnya rame, ada di pasar, kan begitu ya.
Kalau sahabat jelas, mau pasar sepi, mau pasar rame, jam sekian di masjid, jam sekian di pasar, jam sekian di rumah. Jadwalnya itu jelas tuh. Ini jadwal ke masjid, ini jadwal ke pasar, ini jadwal di rumah. Tertib hidupnya. Ya hidupnya tertib. Itu sahabat dan orang-orang soleh. Ya sahabat dan orang-orang soleh. Mengatur jadwal hidupnya dengan tertib. Tapi hari itu ada hal yang aneh. Nabi SAW ke masjid. Kok ternyata dua sahabat ini yang biasanya jamnya bukan jam ke masjid, ada di masjid. Ini mestinya jam di rumah ini. Maka pertanyaan Nabi SAW, ma akhrajakuma. Nabi paham SAW, ini jamnya Abu Bakar dan Umar jamnya ada di rumah. Skedulnya beliau berdua di rumah, bukan di masjid. Makanya Nabi bertanya SAW, ma akhrajakuma. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian? Kalau kita kan bahasanya begini, dungaren, jam segini kok ada di masjid nih, ada apa gitu kan, dungaren. Dungaren itu bahasa Indonesianya apa itu? Tumben. Nah, tumben itu bukan bahasa Indonesia. Suatu keadaan yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang pada waktu tertentu, disebut dungaren. Ya, bahasa Jawa itu kan indah sekali ya, singkat tapi padat. Nah, apa yang menyebabkan kalian meninggalkan rumah kalian, keluar dari rumah kalian, hadhihi sa'ah, di jam yang seperti ini? Qala, keduanya menjawab, sahabat itu ya bloko saja, nyantai-nyantai saja, enggak izin, enggak malu untuk ngomong kondisinya gitu. Alju, lapar Rasulullah. Saya dan Umar ini ke masjid jam segini karena sama-sama lapar. Artinya di rumahnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar enggak ada makanan, di rumah Sayyidina Umar enggak ada makanan. Masya Allah, lapar. Kenapa kok lapar ke masjid? Karena biasanya dulu sahabat tuh kalau punya makanan dibawa ke masjid. Cari teman untuk makan. Sebab orang makan sendiri itu tidak disukai. Siapa makan sendiri temannya setan. Makanya disuruh ngajak-ngajak kalau makan. Jadi budaya traktir itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau umat Islam gak suka neraktir itu gak tahu ikut sunnahnya siapa itu. Jadi neraktir itu bukan suatu yang istimewa. Wah, enggak, itu udah biasa. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau makan ngajak-ngajak itu biasa. Seperti Majlis Ar-Raudhah kan mau makan kan langsung ngajak sak majlis dia. Ya dibungkusi dulu kan enggak bungkusan, nampanan ya. Kondisi masih harus bungkusan ya, bungkusan dulu. Sampai nanti kembali ke nampanan. Kalau pakai nampan itu kan rasanya lebih enak gitu. Lebih ada apa ya? Erat gitu ya, erat. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, wa ana walladzi nafsi biyadih. Nabi SAW pengen buat dua sahabatnya ini senang gitu. Lihat cara bicaranya Rasulullah SAW. Kamu berdua keluar karena lapar. Iya. Aku demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Nabi Muhammad SAW, saya juga keluar. La akhrajanil ladzi akhrajakuma. Sungguh yang membuat aku keluar jam segini dari rumahku sama dengan yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Podo, saya juga lapar. Jadi ini senasib sepenanggungan. Nah, di sini ada satu pelajaran juga. Orang itu kalau mengalami yang dipandang gak enak gitu ya. Kalau sendiri itu menyakitkan. Tapi kalau temannya banyak gak jadi sakit lagi. Iya, itu makanya dibutuhkan empati. Ya, empati. Merasa ada yang mengalami yang sama. Kalau toh kita nggak ngalami yang sama, berempati. Nabi Muhammad SAW bukan hanya berempati, menggunakan kalimat sumpah. Bener loh nih, kan mungkin dibilang, masa Nabi kelaparan. Nabi kan ada yang ngasih makan dari sisi rohani, kan yo fisiknya beda, walaupun nggak makan ya tetap kuat. Nabi Muhammad SAW nggak nunjukkan kerasulannya, nggak nunjukkan kenabiannya, nggak nunjukkan mujizatnya, nggak kemudian mengatakan begini, maaf ya, nggak mengatakan begini, masa sekelas kalian ahli zikir kok luwe, pokoknya. Nggak begitu. Oh kalian ini orang-orang akhirat kok ya, masa kelaparan. Mestinya kan walaupun lapar ya tetap bisa nahan, di rumah saja kan ya nggak apa-apa gitu. Tapi Nabi itu kedua, suri teladan. Makanya
sebagai bashar, manusia yang bisa dicontoh. Walaisa kal basyari, gak sama dengan manusia yang lain. Kondisi-kondisi tertentu Nabi SAW menunjukkan sisi kehebatannya agar sahabat gak ikut-ikut Nabi. Bukan level kalian, bukan kelas kalian. Ini saya beda dengan kalian. Karena sayang pada sahabat, bukan pamer. Ya bukan pamer. Jadi Nabi SAW gak merendahkan dua sahabatnya yang keluar karena lapar. Tapi justru menunjukkan, aku sama dengan kalian. Dan kalimatnya lebih hebat lagi. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Yang membuat aku keluar, la akhrajani, pakai lam taukid. Sungguh yang buat aku keluar, yaitu sama, lapar tadi. 3 manusia mulia lapar. Nah, sekarang cari Habib, Kiai, Ustadz kelaparan susah. Jujur maaf pemirsa. Ya, saya ini jadi penceramah kan ya sudah puluhan tahun ya. Itu jarang atau bukan jarang ya, nggak pernah saya judulnya datang ke pengajian terus kelaparan, nggak pernah. Yang ada nolak makanan. Kenapa? Fikuli makan. Di setiap tempat disuruh makan. Majlis Ar-Raudhah nggak usah jauh-jauh lah, ini majlis ini. Coba di sini, apakah di sini jenengan diizinkan lapar? Dilarang lapar. Baru masuk sudah dapat air, dapat roti, dapat kopi. Betul ya? Jadi yang lapar dilarang masuk. Yang masuk wajib kenyang, kan begitu. Pulang, ya yang lapar dilarang pulang. Yang pulang wajib kenyang, kasih nasi. Itu kan SOP-nya Majlis Ar-Raudhah. Dan majlis-majlis yang lain kita lihat begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW dan sahabat coba hidupnya ini. Gak ada yang bisa dimakan. Jadi kalau udah bilang lapar itu berarti dari mulai subuh sampai isya ya gak ada yang dimakan. Minum ya mungkin cuma seteguk dua teguk air aja. Sepol lapar ini. Tapi diem. Gak keluh kesah. Nah cuman karena ketemu sama-sama di jam yang gak wajar ya nanya ada apa gitu kan. Misalnya jam 2 malam kok ada teman kita main ke rumah kita kan nanya tuh ada apa nih. Jam segini kan bukan jamnya kamu keluar main ke rumah saya. Kok jam segini dodok rumah saya ada apa gitu. Itu pertanyaan yang wajar. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, "Qumu faqamu ma'ah. Fa'ata rajulan minal ansar fa idza huwa laysa fi baitihi falamma ra'athu al-mar'ah qalat marhaban wa ahlan faqala laha Rasulullah SAW aina fulan qalat dhaba yasta'dhibu lana minal ma' idh ja'a al-ansariyu fa nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma qala alhamdulillah ma ahadun al-yawm akrama al-dhiyafan minni qala fantalaqa faja'ahum bi'idhkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun faqala kulu min hadhihi wa akhadha al-mudyah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal halub fadhabaha lahum faakalu min asy-syah wa min dhalika al-idhk wa syaribu falamma anshabi'u wa rawu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar walladhi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikum al-ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada keduanya, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, "Yuk bangun." Berarti lagi duduk-duduk ya. "Ayo yuk bangun, ikut saya." Diajak pergi ke rumahnya sahabat. Sahabat Ansor. Di sini enggak disebutkan namanya, tapi di hadis yang lain disebutkan, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Datang ke sana cari Abu Ayyub, ternyata Abu Ayyub lagi pergi. Yang ada istrinya. Suamimu ada? Enggak ada ya Rasulullah, lagi cari air yang segar buat kami. Ya, ngambil air yang segar. Nah, enggak lama suaminya datang. Senang suaminya, marhaban. Ya, kalimat di sini marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan artinya diterima dengan senang hati dan dianggap sebagai keluarga. Karena itulah kalau kita dalam maulid itu ada marhaban marhaban. Ya, Yadal Husaini misal begitu ya. Marhaban atau ahlan wa sahlan itu semua bahasa Arab yang dipakai oleh sahabat ketika berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai bahasa Arab itu mencintai Al-Qur'an.
Mencintai bahasa Arab itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan itu bagian daripada keimanan. Ya, bagian daripada keimanan. Nah, kadang-kadang kita ini aneh, bahasa Korea dipopulerkan. Bahasa Cina dipopulerkan. Enggak apa-apa, bukan dilarang. Tapi bahasanya Al-Quran kok kita jadi alergi, kan aneh. Contoh misalnya, cuan. Paham semua. Oh, apa tuh cuan? Duit gitu ya. Nah, mbok diganti